Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan kami menyambut Anda dengan sukacita. Mari saya mengajak kita untuk sebelum mengikuti ibadah online pada hari ini, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Firman Tuhan dalam Mazmur 24 ayat 3-5 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari saya mengajak kita untuk masuk ke dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami satu hari yang indah di mana kami boleh bisa beribadah, Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati waktu ibadah ini, biarlah kami boleh mendapatkan berkat yang hanya daripada Engkau, dan biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami. Berkatilah kami ya Bapa, persiapkanlah hati kami juga untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian, menikmati kasih. Saat indah ku berhadapan memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasa
Puji Tuhan, bersama dengan segala umat di segala zaman dan segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya mengajak saudara-saudari untuk bisa bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman-Nya. Saya mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian. Mari kita katakan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, apapun permasalahan yang kuhadapi saat ini, aku ingin terus mengikut Engkau, melayani Engkau seumur hidupku. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Mari kita masuk dalam doa. Saya bersyukur kepadamu Tuhan, di hari yang Tuhan sudah kuduskan, buat umatmu untuk datang berjumpa denganmu. Kami bersyukur kami bisa menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau merendahkan diri di hadirat-Mu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, tolong kami agar Roh Kudus mau bekerja dalam firman Tuhan yang disampaikan. Dan itu dapat kami terima. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur untuk ditaburi oleh benih kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan doa kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada jemaat Tuhan yang kami kasihi. Saat ini kita tetap memiliki semangat untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama melihat firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kitab Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara ini bertemakan sukacita dalam hal hidup bagi Kristus. Berbicara tentang sukacita di masa-masa sulit pandemi ini adalah hal yang sedikit orang katakan kurang biasa. Bagaimana bisa bersukacita? Namun, sebagai orang percaya yang hidup di masa-masa akhir ini, di mana wabah ini semakin meluas, kita tetap dipanggil untuk menjalani hidup dengan sukacita. Kita dipanggil untuk tetap memiliki kerinduan mau hidup bagi Kristus. Dan firman Tuhan yang dibertemakan perhatikan hidupmu. Kita akan bersama-sama melihat lewat surat Paulus mengajak kita setiap orang percaya untuk tetap bersemangat menjalani hidup dengan penuh sukacita. Dan tetap bersemangat hidup memusatkan perhatian kepada Yesus Kristus sebagai tujuan dan pengharapan kita akan hidup yang kekal itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, memang adalah hal yang benar. Dari awal tahun 2020, banyak peristiwa kejadian yang sudah berperan, tanda kutip berperan sangat baik, menjadi perampok sukacita dalam hidup kita. Di awal-awal wabah ini masuk ke negara kita, saya teringat seorang rekan pelayanan, dia bukan jemaat anggota GKKA, namun dia pernah bersama-sama melayani pelayanan misi di daerah Toraja. Waktu itu kami dapat kabar bahwa dia kehilangan papanya yang terkasih oleh wabah ini. Ketika dalam suasana duka keluarga, persoalan tidak berhenti di situ. Satu demi satu keluarganya terjangkit wabah ini, termasuk dirinya sendiri, mama, adik perempuannya. Ketika persoalan semakin membesar, masalah ini tidak berhenti di situ. Dan masalah mulai memuncak tatkala satu demi satu tetangga-tetangganya mulai menjauhi mereka dan melihat, menyoroti mereka dengan mata yang sinis dan beredar isu-isu negatif bahwa mereka bukan keluarga yang baik. Saudara, perampok sukacita banyak yang lain itu juga
kita alami. Tatkala anak-anak di rumah, cucu-cucu sudah sulit diatur karena tingkat kebosanan yang semakin tinggi selama hampir 4 bulan ada dikurung dalam rumah. Ada juga karena tekanan pekerjaan dan penghidupan yang semakin berat, itu membuat sukacita kita hilang. Pelaku kejahatan mulai bermunculan. Dan kalau kita mau uraikan semua, ada berbagai aneka persoalan yang tidak pernah berhenti yang kita hadapi setiap hari. Dan aneka persoalan ini sudah menaikkan tekanan darah kita, menegangkan pikiran, urat nadi dan otot kita. Dalam situasi seperti ini, masih adakah sukacita yang tertinggal? Saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan lebih dalam, mari kita bersama-sama berpikir hal yang kedua atau isu yang kedua, yaitu layakkah atau worth it-kah tekanan hidup ini melempar sukacita Kristus keluar dari dalam hidup kita? Kalau kita mau membandingkan dengan apa yang sudah Yesus Kristus korbankan di atas kayu salib, maukah kita tukar sukacita karena pengorbanan Kristus dengan masalah yang muncul hari ini? Oleh sebab itu, Rasul Paulus menulis surat Filipi ini, dia mau mengajak kita untuk menghadapi tekanan hidup dengan sikap yang berbeda. Dia mengajak kita untuk menghadapi penderitaan dengan satu sikap yang berbeda, yaitu tetap bersukacita. Sekalipun penderitaan belum berakhir dan tidak tahu kapan berakhir. Namun, jangan pernah menukar sukacita Allah, sukacita yang lebih tinggi dan mulia, kita hilangkan atau kita geser keluar karena kita mau menyimpan permasalahan itu dalam hidup dan pikiran kita. Dan hal ini akan kita tekankan di poin terakhir dari khotbah ini. Mari bersama kita melihat hal yang pertama. Kenapa kita harus tetap bersukacita? Senantiasa bersukacita. Pertama, apakah faedah atau manfaat dari sukacita itu? Firman Tuhan menekankan sukacita itu dapat menghilangkan tensi atau rasa tegang itu keluar dari dalam diri kita. Bahkan, tahukah saudara, sukacita sebenarnya sudah menyelesaikan lebih dari 50% permasalahan hidupmu. Dan Amsal 17 ayat 22 menekankan lebih dalam lagi, kalau sukacita itu atau hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Saudara, banyak obat yang beredar di apotik, di tempat-tempat jual obat yang dapat kita beli. Namun obat yang manjur itu langka. Suatu waktu saya teringat membesuk seorang jemaat. Dia mengkisahkan perjuangannya melawan penyakit kanker. Masih berusia 30-an tahun. Namun di tahun yang lalu dia divonis mengidap penyakit ini. Ketika membesuk dia, saya melihat ada satu sikap yang berbeda dengan orang-orang yang sakit penyakit klinis ini pada umumnya. Yaitu di dalam dirinya ada sukacita untuk melawan penyakit ini atau semangat sukacita Kristus di dalam hatinya. Dan di masa-masa sulit seperti ini, dia selalu berkata, saya tidak akan mau membuang sukacita itu keluar dari dalam diri saya. Karena sukacita itu bisa menghasilkan hormon-hormon yang positif. Atau dia sebut istilahnya endorfin yang baik. Untuk menghadapi sel kanker yang sedang bertumbuh di dalam tubuhnya. Singkat kisah, sebulan yang lalu setelah dia menyelesaikan masa kemoterapi dan radiasi, dia menjalani PET scan, kemudian dia telepon, dia bilang, puji Tuhan, kekuatan Kristus membuktikan bahwa hasil PET scan saya sekarang bersih dari sel kanker. Dan dia bersaksi, sungguh kekuatan yang dia peroleh, semangat itu karena apa? Karena ada sukacita di dalam
hatinya. Sukacita dari Kristus. Saudara, jangan pernah menghilangkan sukacita Kristus yang pernah saudara miliki dalam hidup saudara. Poin yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, ialah di saat-saat pandemi ini, lewat sukacita kita memperoleh sebuah kesempatan yang indah untuk memperkenalkan Kristus Yesus kepada orang lain. Saudara tahukah, ketika orang melihat sukacita di dalam diri kita, orang dapat melihat ada Kristus di dalam diri kita. Setiap kita yang sudah lahir baru, yang sudah mengenal Kristus, yang sudah mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sudah memiliki sukacita itu. Dan sukacita ini jelas tandanya bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita adalah murid Kristus. Kita adalah orang Kristen. 1 Petrus pasal 1 ayat 8b berkata, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Namun tidak dapat kita pungkiri, hari ini dapat kita temukan banyak orang Kristen yang sudah kehilangan sukacita dalam hidupnya. Kalau demikian, kita bisa berkata, orang Kristen yang kehilangan sukacita dalam dirinya itu juga adalah orang Kristen yang kehilangan identitas. Orang tidak dapat melihat sukacita Kristus dalam dirinya. Ia sudah membuang bagian yang terbaik yang pernah Tuhan berikan. Dia kemudian menggantinya dengan permasalahan hidup. Oleh sebab itu, Paulus menekankan bagaimana kita menjalani hidup kita hari ini. Walaupun menderita, walaupun berat, tapi sukacita Kristus itu tetap tinggal dalam hati dan pikiran kita. Dan Kristuslah sumber dan tujuan sukacita kita. Kristuslah kekuatan kita. Sehingga kita tetap dapat bersukacita. Dan tidak ada yang dapat menggantikan posisi Kristus dalam hidup seorang anak Kristen yang sejati. Saudara, mari kita melihat kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana kondisi waktu dia sedang menulis ini dan dia menasihatkan agar orang Kristen tetap bersukacita. Saat itu dia sedang menderita. Dia dikurung dalam penjara. Bukan dikurung di rumah seperti kita. Tangannya diborgol, kakinya diborgol, dijaga beberapa penjaga bergantian. Dia menjadi tahanan Kaisar Nero. Saudara, kondisi demikian tidak bisa menghalangi, secara fisik bisa mengurung dia. Tapi tidak pernah bisa mengurung sukacita. Sukacita itu tetap keluar. Buktinya dari mana? Dia bisa tetap memuji Allah. Dan di dalam suratnya kata sukacita dan bersukacita itu muncul berulang-ulang kali. Kenapa? Karena itulah natur, sifat alami seorang Kristen. Bukan karena dia stres kemudian tertawa sendiri. Haha karena terlalu stres, tidak. Tapi dalam sebuah kesadaran yang penuh di situasi yang berat. Dia tetap menyatakan sifat natur, pikiran Kristus di dalam keseharian dia. Poin yang ketiga. Mengapa kita tetap bisa bersukacita? Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sukacita orang Kristen itu lebih daripada sekedar emosi. Atau sukacita itu bukanlah emosi atau perasaan seperti perasaan emosi yang lain. Seperti kita lagi sedih, kita lagi marah, kita lagi kecewa atau kita senang. Tidak. Namun sukacita lebih daripada itu. Sukacita adalah perasaan berbahagia bercampur dengan perasaan diberkati. Saudara berbahagia, saudara diberkati bercampur menjadi satu. Ingat, sukacita itu adalah buah Roh Kudus. Oleh sebab itu dia berasal dari Allah. Kalau dia berasal dari sumber yang lain mungkin gampang kita tutupi. Tapi kalau dia berasal dari Sang Pencipta langit alam semesta yang memiliki dunia ini dan segala isinya. Saudara,
Apa yang dapat menggeser itu dari diri orang percaya. Alkitab berulang kali menekankan hal ini. Sukacita kita datangnya dari Allah. Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Rasul Paulus kitab Filipi pasal 4 ayat 4 mengulangi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan kitab Roma pasal 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan yang terakhir kitab Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, sukacita membuang segala rasa khawatir kita. Karena lewat doa dan permohonan kepada Yesus, di situ kita memperoleh kelegaan. Beberapa hari yang lalu kami sedang persekutuan doa malam. Ada seorang rekan tiba-tiba berdoa dan menaikkan permohonannya. Tolong doakan saya sudah 2 hari ini demam. Saudara, bagaimana dia tidak khawatir? Baru 2 bulan yang lalu dia demam selama 2 minggu. Dan setelah menjalani masa isolasi, dia berhasil nyatakan baik. Tapi 2 hari yang lalu demam itu kembali datang. Dia merasa takutnya, merasa keasingan itu menjalani masa isolasi. Nah, di waktu itu kami bersama-sama berdoa. Membawa semua itu kepada Tuhan. Mempercayakan hidup saudara kami kepada Tuhan. Setelah berdoa, kemudian besok saya telepon dia, bagaimana, masih demam? Dia bilang penyakit masih ada, tapi apa yang berbeda? Yang berbeda beban itu sudah tidak ada. Saya merasa saya sudah tidak demam. Saya merasa lega. Saya merasa beban saya lepas kepada Yesus. Saya bisa memiliki sukacita. Saudara, sebagai kesimpulan, sudahkah sukacita Kristus itu nyata di dalam hidup saudara juga saya? Kalau belum, bagaimana kita menghadirkan sukacita Kristus dalam diri kita? Pertama, sukacita itu tetap bisa tinggal kalau kita sungguh-sungguh sudah mengenal pribadi Yesus dengan begitu dekat. Kita merasakan bahwa dia betul-betul mengasihi dia. Mengasihi kita. Dari mana kita tahu kalau Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita? Memperdulikan kita dengan sungguh. Tidak ada yang lain. Dia rela berkorban mati bagi kita. Saudara, adakah hal yang lebih besar yang lain yang bisa Kristus kerjakan? Selain memberikan nyawanya sendiri. Mati buat dosa-dosa kita. Dia menanggung segala permasalahan beban kita. Dia begitu mengasihi kita. Hanya kasih yang dapat menggerakkan hati seseorang untuk mengorbankan hidupnya bagi orang lain. Saudara, kenalilah lebih dalam kasih Tuhan. Yang kedua, kenalilah kemenangan Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Kemenangannya sudah mengalahkan segala permasalahan yang ada di dalam dunia ini. Bagaimana bisa ada permasalahan lebih besar yang bisa di atas daripada kemenangan Kristus? Tidak ada. Dan kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus ini juga menjadi satu hadiah terindah buat kita untuk menang terhadap setiap pergumulan hidup. Setiap orang yang menang, dia pulang dari perang, dia mengalami kemenangan, apa yang dia tunjukkan di wajahnya? Sukacita. Itulah sukacita orang Kristen. Sukacita penuh kebahagiaan, sukacita penuh dengan kemenangan. Dan sukacita ini bisa terpancar keluar untuk kita tularkan kepada orang lain. Bahkan kepada orang yang belum mengenal Kristus. Saudara, bagaimana kita tidak bersukacita kalau kita sudah mendapat
bagian daripada kasih dan anugerah Tuhan. Dan Paulus menutup ayat ini dan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal atau melampaui segala kepintaran dan hikmat manusia. Damai ini akan memelihara hati dan pikiranmu. Damai ini akan terus meninggalkan sukacita Kristus di dalam diri dan hidup saudara. Damai sejahtera ini dapat mengusir segala tekanan atau tensi, ketegangan dalam hidup kita. Dan saya akan menambahkan satu poin terakhir menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu satu jaminan yang Tuhan berikan buat kita untuk tetap bersuka cita. Itu dicatat di kitab Filipi pasal 4 ayat 3b, satu ayat sebelum daripada nats ini. Itu mencatat nama-nama rekan-rekan dari Rasul Paulus. Nama-nama itu sudah tercantum di dalam kitab kehidupan. Waktu mereka bersama-sama melayani dengan Rasul Paulus, mereka menghadapi begitu banyak kebencian dari orang-orang yang tidak senang. Mereka menghadapi begitu banyak tekanan pula. Dan Paulus mengingatkan mereka, hai satu-satu rekan kerjaku, memang kau menghadapi tekanan hidup yang begitu banyak dan berat. Tantangan keras engkau hadapi. Namun saudara, ingat, nama saudara sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Dan tidak ada yang bisa mengeluarkan itu daripada catatan Tuhan kita. Saudara, demikian pula saudara dan saya. Kita yang sudah menjadi milik Kristus. Kita menjalani hidup kita di dalam dunia ini. Kita menghadapi hari esok yang kita tidak tahu. Mungkin kondisi bisa bertambah lebih buruk. Banyak isu-isu yang kemudian keluar. Ada flu yang lain yang mungkin lebih berat. Kita tidak tahu. Tapi saudara, firman Tuhan mengajak kita melihat bagaimana kita menjalani hidup kita. Mari kita menjalani keseharian kita satu demi satu hari dengan tetap bersuka cita. Karena apa? Karena ada pribadi yang indah. Itu di dalam diri dan hidup kita. Dan pribadi yang indah ini yang menyertai perjalanan hidup saudara hari ini, menyertai perjalanan hidup saudara esok dan seterusnya. Bahkan terus akan memimpin kehidupan kita, keluarga dan masa depan kita sampai kepada kekekalan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Firman Tuhan terus meneguhkan kita untuk tetap bersemangat mengikut Tuhan, hidup berfokus pada Kristus dan tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Segala pujian hormat kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Engkaulah alasan mengapa kami memilih jalan hidup tetap bersuka cita sekalipun tantangan begitu berat dan menekan kami. Karena di dalam Tuhan kami dapat melihat pengharapan. Karena di dalam Tuhan kami dapat menemukan kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Sertai iman kami setia kepada Tuhan. Sekarang sampai Tuhan kembali memanggil kami. Terpuji namamu Bapa, berkatilah jemaatmu dimanapun mereka berada. Kiranya mereka tetap menghidupi kebenaranmu. Dalam nama putramu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita menghampiri meja perjamuan kudus, mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita angkat pujian karya terbesar. Kasih yang terindah
hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Yesus, Engkau ku kagumi. Kita akan menghampiri Tuhan lewat meja perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita minta Tuhan untuk menyucikan kita daripada segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita akan menghampiri meja perjamuan kudus. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami dapat kembali menikmati kasih dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib lewat meja perjamuan kudus. Sucikanlah hati kami, kuduskanlah kami Tuhan, layakkan kami untuk dapat menerima roti dan cawan perjamuan ini. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29 yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari sekali lagi kita masuk dalam doa.
Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami dapat kembali mengenang kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami dapat membawa pengorbanan Kristus di dalam perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan, ini dapat menjadi bagian daripada kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan doa kami, berkatilah perjamuan ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang di rumah boleh mengangkat roti perjamuan. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu menerimanya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti perjamuan dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita mengangkat cawan perjamuan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah Yesus menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Mari kita terima dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita masuk dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami kembali boleh mengadakan perjamuan kudus. Kami boleh mengenang kasih Tuhan. Dan kami boleh menyatakan komitmen kami di hadapan Tuhan. Untuk hidup lebih sungguh di hadapan Tuhan. Untuk hidup lebih setia mengiring Tuhan. Untuk dapat membawa sukacita Kristus kemanapun kami berada. Dan ingin kami bagikan, kami berikan kepada banyak orang yang sedang mencari sukacita itu. Biar mereka pun dapat mencicipi kasih Tuhan. Mencicipi kasih Kristus. Terlebih kami Tuhan. Kami yang Tuhan berikan. Kami juga Tuhan pakai. Dan kami menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat jemaat-Mu yang bergumul saat ini. Dengan sakit penyakit. Oh Tuhan, sekali lagi Tuhan. Anugerah-Mu menjamah mereka dimanapun berada. Hingga mereka dapat diteguhkan oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang bergumul dengan pekerjaan. Kehidupan. Keluarga, oh Tuhan kiranya hadirat-Mu terus tinggal di tengah-tengah umat-Mu. Menyertai mereka. Sehingga mereka dapat menjalani bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan kepadamu. Engkau yang menerima segala pujian kami. Saudara terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan tuntunan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.